بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Lam yathbut fi sardil asma'il husna hadithun. Tidak pernah terdapat ada hadis yang sahih tentang penyebutan nama-nama Allah secara keseluruhan. Tak pernah ada hadis yang sahih. Itu tidak disebutkan dalam Abu Daud antaranya. Wallahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam. Dan itu yang selalu dituliskan di cover Quran dahulu. Mushaf kita yang lama dulu, tiap kali kita buka mushaf, ya, yang tulisannya itu adalah tulisan yang mengikut dengan apa-apa yang ditulis oleh ulama Hindia, akan terdapatlah di pinggir kanannya, kirinya atau di belakangnya apa? Nama-nama Allah. Yang 99 itu berdasarkan hadis, tapi hadisnya tidak sahih. Wa bayanu ma'na ihsa'ihah, dan penjelasan tentang apa yang disebutkan Nabi dengan ihsa'ihah, karena banyak orang salah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Mereka memahami makna menghitung, mereka zikirkan, ya, akhirnya muncullah berbagai macam lantunan zikir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mereka zikirkan, enak memang. Tapi bukan itu maknanya. Yang ihsaha itu bukan sekedar menghitung-hitungnya. Sebagian daripada kelompok-kelompok, ya, yang dia kembali kepada kelompok-kelompok sufi itu, mereka berzikir dengan nama-nama Allah Jalla wa Ala. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh, ya, Al-Ghafuru Jalla Jalaluh. Bukan itu makna ahsaha, itu bukan seperti itu. Apa maknanya? Kita akan pahami daripada keterangan Syekh. Jadi tidak ada satupun hadis yang menyebutkan nama-nama Allah secara beruntun, secara keseluruhan, tak ada yang sahih. Yang kedua, apa yang disebutkan dengan ahsaha dalam hadis Nabi tersebut, barang siapa yang menghitungnya, karena mana ahsa, yuhsi, menghitung, membilang secara bahasa, ya. Taqaddama bayanu anna asma Allahil husna ghairu mahsuratin fi adadin muayyan. Telah kita sebutkan sekilas, ya, bahwasanya nama-nama Allah tidaklah dibatasi dengan angka tertentu. Wa anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq, ya, dan sesungguhnya sabda Nabi dalam hadis Abu Hurairah yang lampau, sesungguhnya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, atau mi'atun illa wahidan, ya, 100 kurang 1, man ahsaha dakhala jannah, yang menghitungnya masuk surga. Ini yang kita bahas nanti, menghitungnya. La yufidu hasraha bihadzal adad. Hadis ini bukanlah menunjukkan, ya, ditentukannya bilangan nama-nama Allah tersebut. Wa innama, ditentukan dengan bilangan 99 itu. Wa innama yadullu ala idhami sya'ni wa kubri thawabi man ahsa hadzal adada min asma'illahi azza wa jalla. Hadis ini hanyalah menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, ya, ganjaran pahala orang-orang yang menghitung nama-nama ini, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 99, tapi betapa besarnya ganjaran, sehingga Allah berikan bagi mereka surga bagi orang-orang yang menghitungnya. Walaupun kelak kita akan jelaskan apa makna menghitungnya. Naam. Wal kalamu huna sayakunu fi mas'alatin. Jadi topik yang akan dibicarakan dalam, ya, bab ini ada dua topik. Al-ula, yang pertamanya, bayanu annahum lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sardil asmaul husna syai'un. Bahwasanya tak ada satupun hadis yang sah yang menjelaskan nama Allah secara beruntun disebutkan keseluruhan. Wa kullu muwarda fi dzalika fa huwa dha'ifun la yuhtajju bih.
Semua hadis yang menyebutkan nama Allah secara keseluruhan, secara utuh, tak dapat dijadikan sebagai hujjah, landasan dasar argumen. Ya. Kama bayyana dzalika immatu hadzal sya'n wa ahlul ma'rifati bi hadithi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini telah dijelaskan, diterangkan oleh para ulama yang memang memiliki kapasitas dalam ilmu ini, itu ulama hadis. Ya, dan mereka yang mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad ruwiya hadzal hadits. Telah diriwayatkan hadis ini tentang nama Allah sebutkan secara sekaligus bisardil asma'i min thalathi riwayat. Ada 3 riwayat yang menyebutkan nama-nama Allah ini yang dalam satu penyebutan. Wa jami'uha la yasbut. Tapi semuanya tak ada yang sahih. Naam. Tadi telah disebutkan ada 3 riwayat yang menyebutkan nama-nama Allah yang ada dalam Quran kita itu, yang Quran yang lama. Ada beberapa jalur, 3 jalur. Yang pertama an Abdul Aziz bin Husain, bersumber daripada perawi Abdul Aziz bin Husain, an Ayyub bin an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ya, hadisnya panjang, tak disebutkan, hanya jalannya saja di sini untuk meringkas. Wa dzukirul hadits bisadil asma. Kemudian disebutkan hadis tersebut dengan dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan secara sekaligus. Rawahul Hakim wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan lain-lainnya. Ya, di antaranya Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa. Wa Abdul Aziz hadza dha'ifun. Abdul Aziz bin Husain ini adalah perawi yang lemah, la yuhtaju bih. Tak dapat dijadikan riwayatnya itu sebagai hujjah. Qala Al-Bukhari anhu, berkata Bukhari rahimahu tentang Abdul Aziz ini, laysa bil qawi indahum. Dia bukanlah seorang perawi yang kuat hafalannya. Wa qala Muslimun dhahibul hadis. Berkata Muslim, hadis-hadisnya itu lenyap, hilang, tak dapat ditulis. Yang maknanya tak tetap hadisnya, tak benar. Wa qala Ibnu Ma'in dhaif. Berkata Ibnu Ma'in, dia adalah perawi yang lemah. Wa qala Ibnu Hajar muttafaqun ala dha'fihi. Sepakat para ulama-ulama hadis, dia itu perawi yang lemah. Dan syarat hadis itu diterima ketika bebas dirantai, ya, sanadnya dari perawi-perawi yang lemah. Satu pun tak ada yang boleh. Andai kata ada yang lemah, berubahlah hadis itu menjadi hadis yang lemah. Adapun riwayat kedua, hadis yang satu paket tadi, penyebutan nama-nama Allah. An Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani, bersumber dari Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani dari negeri Son'a, Yaman. Qala haddatsana Abu al-Mundhir Zuhair bin Muhammad At-Tamimi. Dalam sanadnya dia menyebutkan telah meriwayatkan kepada kami Abu al-Mundhir, namanya Zuhair bin Muhammad At-Tamimi. Qala haddatsana Musa bin Uqbah. Dan dia berkata Musa bin Uqbah telah meriwayatkan kepada kami. Qala haddatsani Abdurrahman Al-A'raj. Abdurrahman Al-A'raj memberitakan kepada kami an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sama-sama ujungnya Abu Hurairah, 2 jalur. Ya, ujungnya Abu Hurairah. Wa dzukirul hadits bi sardil asma. Ya, kemudian disebutkanlah hadis tersebut dengan seluruh nama-nama Allah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini dikutip Ibnu Majah. Ya, di atas hadis ini dikutip oleh Ibnu Majah, ya. Kalau di atas Imam Hakim dan lain-lainnya. Wa Abdul Maliki, dan perawi Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani ini dhaifun, adalah perawi yang lemah, la yuhtaju bih, juga tak dapat diambil hadisnya, tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Qala Ibnu Hibban anhu. Ibnu Hibban berkata, kana yujibu fima yus'alu anhu. Apabila Ibnu Hibban ditanyakan tentang laki-laki ini, ya, dia menyebutkan wa yanfaridu bil mawdu'at, ya, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang palsu sendirian. Wala yajuzul ihtijaju bi riwayatihi, dan tak dapat dijadikan hujah riwayatnya. Wa huwa layyinul hadis, dan hadisnya begitu lemah. Wa qala adz-Dzahabi laysa bi hujjah. Berkata Imam Dzahabi, dia tak dapat dijadikan sebagai hujah. Naam. Wa syaikhuhu Zuhair bin Muhammad. Tadi disebutkan Abdul Malik itu, ya, diberitakan oleh gurunya bernama Zuhair bin Muhammad. Qala fi Ibnu Hajar. Berkata Ibnu Hajar tentang gurunya Zuhair bin Muhammad, riwayatu ahli Syam anhu ghairu mustaqimah. Semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang dari Syam, ya, yang diambil daripada laki-laki ini Zuhair bin Muhammad, tidak ada satupun yang lurus. Fadha'ifa bisababiha. Karena itulah semua riwayat orang-orang Syam
dari Zuhair bin Muhammad ini semuanya lemah. Wa hadhihi riwayatu minha. Dan riwayat ini ternyata seperti itu keadaannya. Lianna Abdul Malik Syamiyun, karena perawinya Abdul Malik ini adalah seorang yang memang tinggal di negeri Syam, berasal dari negeri Syam. Syamiyun min San'a Dimashq. Ya, walaupun asal usulnya dahulu dari San'a. Ya, min San'a Dimashq, dari San'a yang ada di Damaskus. Naam. Riwayat tsalitsah, riwayat yang ketiga. Anil Walid bin Muslim qala. Dari Walid bin Muslim dia berkata, akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah. Kami diberitakan oleh Syu'aib bin Abi Hamzah an Abi Zinad, dari Abu Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa dzikr al-hadits bi syarh al-asma'. Kemudian hadis pun disebutkan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diikutkan Imam Tirmidzi. Wa ghairuhu, dan juga ada yang mengeluarkan selain daripada Tirmidzi, ya, di antaranya Ibnu Hibban dan Hakim. Lakinnahu dha'ifun, tapi juga di hadis lemah, la yasluhu an yuhtajja bih, tak akan dapat diambil sebagai hujjah, li'ilalin 'adidah, karena banyaknya cacatnya, taqdahu fi sihhatih, yang melukai kesahihannya, ya, yang membuat dia tidak sahih. Bayyanaha al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah biqaulih, telah diterangkan oleh Ibnu Hajar dengan perkataannya, walaysatil illatu 'inda syaikhaini tafarrudul walidi faqat, bukanlah sebab illat cacat itu, ya, menurut Bukhari dan Muslim, karena perawi Al-Walid itu meriwayatkan dengan sendiri Al-Walid bin Muslim. Bukan hanya itu, bal ikhtilafu fihi wal ittirab, tapi karena memang banyaknya persisian dalam hadis ini, wal ittirab, banyaknya keguncangan, ya, wa tadlisuhu, dan juga orang ini pun melakukan namanya tadlis, menyamarkan hadis, ya, wa ihtimal al-idraj, dan boleh jadi bahwasanya hadis tersebut bukan daripada perkataan Nabi SAW, dimasukkan ke sana dari perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Tirmidzi aqiba hadhihi riwayah, dan berkata Tirmidzi setelah menjelaskan riwayat ini, wa ruwiya hadzal hadits min ghairi wajhin, dan banyak jalan-jalan meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala na'lamu fi kabiri syai'in riwayat, ya, banyak riwayat lain dari Abu Hurairah seperti ini, tapi kami, kata Tirmidzi, tak mengetahui, ya, tentang banyaknya riwayat ini, dzikrul asma'i illa fi hadzal hadis, ya, tapi kami tak pernah mengetahui tentang penyebutan, ya, hadis Abi Hurairah ini dengan tambahan lafaz penyebutan nama-nama Allah secara sekaligus itu, kecuali diriwayatkan oleh, ya, perawi-perawi ini. Yang lain-lainnya tak ada meriwayatkan demikian. Waqad rawa Adam bin Abi Iyas hadzal hadis. Adam bin Abi Iyas juga pernah meriwayatkan hadis ini bi isnadin ghairi hadza, dengan sanad yang lain, ya. An Abi Hurairah, ujungnya Abu Hurairah juga, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzukira fihi al-asma', ya, wa laysa lahu isnadun sahih, dan disebutkan padanya hadis-hadis ini, ya, tentang nama-nama Allah juga tidak terdapat padanya sanad yang sahih. Walidha, karena itulah qarrara a'immatu hadza sya'ni, telah ditentukan oleh ulama-ulama ahlu hadis yang menguasai perkara ini, dhu'fa al-hadithi, hadis ini lemah, wa adama salahiyatihi lil ihtijaj, tak dapat dijadikan sebagai pegangan. Wa anna hadha sarda, dan sungguhnya penyebutan nama-nama ini secara utuh semuanya, ya, laisa min kalamin Nabi, bukan dari perkataan Nabi SAW. Inilah yang tadi dikatakan mudraj, idraj, tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir, terus panjang, itu bukan dari perkataan Nabi SAW. Wa innama huwa min kalami ba'di salaf, itu perkataan sebagian ulama-ulama salaf, ya, jama'ahu tashilan linnas, ya, ulama-ulama salaf yang telah dikumpulkan untuk memudahkan bagi manusia, fa'adrajahu ba'dhum fil hadis, maka sebagian daripada perawi hadis mengambil perkataan ulama-ulama salaf ini, dimasukkanlah dalam hadis ini. Hadis yang pertama penggalannya benar, Allah memiliki nama 99 nama, 100 kecuali satu yang menghitungnya masuk surga. Ini benar hadisnya. Adapun lanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sebenarnya perkataan ulama-ulama, ya, yang telah dikumpulkan sebagian perawi dalam satu paket, digabungkan, dimasukkan.
disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhunna annahu minhu, sehingga dikira oranglah bahwasanya ini bagian daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlu al-ma'rifati bil hadits, telah sepakat para ulama yang memiliki pengetahuan dalam ilmu hadis ala anna hatain riwayataini, bahwasanya dua riwayat inilah yang menyebutkan ya nama-nama Allah tabaraka taala secara khusus. Ay riwayat at-Tirmidzi min tariq al-Walid, riwayat diriwayatkan Imam Tirmidzi dari jalan al-Walid, wa riwayat Ibnu Majah min tariqi Abdul Malik, riwayat Ibnu Majah dari jalur Abdul Malik, laisata min kalamin Nabi, bukanlah yakni nama-nama tersebut dari perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-asmaul husna yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan dari perkataan Nabi. Wa innama kullu minhuma min kalami ba'd salaf. Tetapi setiap riwayat tersebut, baik yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi maupun dalam riwayat Ibnu Majah, hanyalah merupakan perkataan dari sebagian ulama-ulama salaf. Fal walidu dzakaraha an ba'di syuyukhihi syamiyyin, maka al-Walid yang terdapat pada riwayat Tirmidzi menyebutkan nama-nama Allah tersebut al-asmaul husna dari sebagian guru-gurunya yang berada di negeri Syam. Kama jaa mufassiran fi ba'di turuqi hadithi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian jalur-jalur hadis tersebut. Walihada ikhtalafat a'yanuha anhu, karena itulah ya nama-nama yang disebutkan oleh al-Walid tersebut pun dipersisihkan, tak sama ya, yang dia riwayatkan tersebut berbeda-beda orang-orang yang mengambil dari bawahnya. Faruya anhu fi ihda riwayat min al-asma' badala ma yadhkur fi riwayat al-ukhra, dalam sebagian versi orang-orang yang mengambil daripadanya disebutkan nama-nama yang berbeda dengan riwayat yang lain. Ya, ini yang disebut dalam istilah ilmu hadis muttarib. Muttarib kontroversi. Ya, dari dia orang mengambil, tapi dari sebagian jalur tak sama antara apa yang diriwayatkan pada jalur ini dengan jalur yang lain, padahal dia sumbernya. Ya, ini namanya adalah muttarib. Wa hadha mimma yubayyinu laka annaha min al-mawsul al-mudraj. Ini menunjukkan kepadamu bahwasanya riwayat tentang Asmaul Husna ini adalah bagian perkara yang disambung-sambungkan kepada Nabi, padahal dia itu mudraj. Mudraj adalah perkataan yang bukan perkataan Nabi, tapi disandarkan seolah-olah itu bagian daripada perkataan Nabi. Namanya mudraj. Al-mudraj fil hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd at-turuq wa laysat min kalamihi, adalah merupakan boleh saja penjelasan sebagian perawi di antara nama-nama Allah inilah dia, dan dikira oleh orang-orang yang mengambil daripadanya itu bagian daripada sabda Nabi, padahal bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laysat min kalamihi, bukan dari sabda Nabi. Walihada jama'aha qaumun akharun ala ghairi hadzal jam', karena itulah orang-orang lain pun berupaya mengumpulkan nama-nama Allah tersebut, ternyata tak sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Walid. Wastakhrajuha minal Qur'an, karena itulah sebagian daripada ulama berupaya mengeluarkan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengambilnya dari Al-Qur'an. Minhum Sufyan bin Uyainah wal Imam Ahmad wa ghairuhum, di antara yang berupaya mengumpulkan nama-nama Allah terdapat dalam Al-Qur'an Sufyan bin Uyainah Al-Makki dan Imam Ahmad dan lain-lainnya. Nah, al-mas'alah tsaniyah, kemarin telah kita bincangkan ada dua masalah yang kita bahas. Pertama, lemahnya riwayat yang menyebutkan nama-nama tersebut. Yang kedua, apa makna perkataan Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Apa makna menghitung di sini? Berkata Syekh Abdul Razzaq, al-mas'alatu tsaniyah, adapun masalah kedua, bayanu makna al-ihsa', penjelasan tentang makna perkataan Nabi man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, al-warid fil hadis, yang terdapat dalam hadis tersebut, al-murattab ala tahqiqihi dukhul al-jannah,
yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, barang siapa yang dapat melasesikan ya nama-nama tersebut dijanjikan masuk surga. Apa maknanya? Wala raiba anna hadza fadlun 'adzimun. Tentunya hal ini adalah keutamaan besar. Ya, karena ujungnya adalah surga. Yuharriku fi nafsil jiddah. Tentunya hal ini akan membuat orang bergerak, menggerakkan diri-diri manusia, ya, untuk bersungguh-sungguh berupaya untuk menghitungnya. Fi naili hadzal matlabil 'adzim, untuk mendapatkan ya tujuan yang begitu agung ini, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan man ahsaha dakhal jannah, yang menghitungnya masuk surga, tentunya menggerakkan hati kita untuk berupaya ya mewujudkan masuk surga tersebut. Maka setiap orang berupaya pula untuk mengamalkannya, walaupun sebagian mengamalkannya dengan cara-cara yang keliru, ya, dengan membuat bagian dari seolah-olah di bagian dari rangkaian zikir, ya, dibaca pagi, dibaca sore hari, kemudian dilakukan, kemudian ditambah lagi musik, macam-macam. Sebagian orang menganggap nama-nama ini punya kekhasiatan. Nama ini jika kau mau kaya, amalkan zikir ini. Ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghani. Baca 50.000 kali. Yang mau kuat, baca ya Qawiyu, ya Qawi, supaya kebal, tak mempan ditembak, tak mempan senjata. Baca ya Qawiyu, ya Qawi. Ini semua penyimpangan. Bukan ini makna mengamalkan ahsaha. Ya. Sebagian dijadikan hiasan. Buat al-asma'ul husna, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, dibuat cantik-cantik, menghiasi dinding-dinding rumah. Bukan itu makna ahsaha dakhal jannah. Ya. Sebagian orang menjadikan jimat digantungkan di mana? Digantungkan di mobilnya, digantungkan di rumahnya. Ya, bukan itu makna ahsaha. Kata beliau, ini akan menggerakkan jiwa untuk berupaya mewujudkan janji daripada hadis tersebut, yaitu masuk surga. Wa sa'y fi takmilih, dia akan berusaha menyempurnakannya. Wal hirsi syadidi ala tahqiqih, maka dia akan berusaha maksimal mewujudkan hadis ini agar dia masuk surga. Walaqad dhanna ba'dun nasi khata'an, sebagian orang salah sangka, ya, keliru, anna al-murada bi ihsa'i asma'illahil muraghabi fi, bahwasanya makna menghitung nama-nama Allah, ya, yang dianjurkan kita padanya, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, huwa addu alfadhi 99 isman min asma'illah, hanyalah sekedar menghitung-hitung saja 99 nama tersebut. Hanyalah sekedar menghitung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus. Dia duduk tafakur di masjid, mulailah dia baca yang ada di lembaran-lembaran, ya, di cover-cover Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Assalam. Sebagian orang menganggap, oh 88 dikit lagi, terus dah 99, sehingga mereka menganggap itu bagian daripada rangkaian zikir. Wastidhar, ya, wastidharuha fil qalbi, atau menghafalkannya dalam hati. Wat talaffuz biha, atau melafazkannya fi awqatin muayyanatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu yang dia khususkan. Wa rubbama ja'alaha ba'dhan fi jumlati dzikrihi lillah, bahkan sebagian orang menjadikan ini bagian daripada rangkaian zikirnya kepada Allah, fi sabahihi wa masaihi, yang mereka zikirkan pada waktu pagi dan waktu petang, ya, dibuat bahkan, ya, zikir ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Ba'da asar, anak-anak santri sebagian pesantren, mereka membaca ini semua sampai selesai dengan lantunan lagu tertentu. Nanti ba'da subuh pun demikian, ya. Duna fiqhin min haula, tanpa pemahaman yang benar dari mereka, bima'ani hadhil asma'il jalilah, apa makna yang terkandung dalam nama-nama yang begitu agung ini, al-'azimah, yang begitu besar. Atau tadabburin limadlulatiha, tak pernah mereka berusaha untuk memahami apa yang ditunjukkan atas nama tersebut. Contohnya nama As-Sami, apa ditunjukkannya? Nama As-Sami menunjukkan bahwasanya Allah itu mendengar apapun perkataan kita. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya melahirkan sikap berhati-hati di dalam berbicara, sehingga tak sembarang orang bicara. Mau ghibah dia pikir 1000 kali, mau memfitnah, mau berdusta. Kenapa? Allah mendengar perkataanku. Jadi harus paham apa ditunjukkan, harus paham apa konsekuensi nama tersebut. Nama Allah Ar-Razzaq, apa ditunjukkannya?
menunjukkan Allah memberikan rezeki, bukan atasan kita, bukan manajer kita. Bukan itu yang memberikan kepada rezeki. Istri bukan suaminya yang memberinya rezeki, anak bukan bapaknya yang memberikan rezeki, tapi Allah Jalla wa'ala. Apa konsekuensinya? Kita hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepadanya kita bergantung dalam mencari rezeki. Itu yang menjadi realisasinya, tahqiqnya. Sehingga kita tak pernah takut kepada makhluk yang kita anggap dia di atasan kita, dialah pemberi rezeki kita, sehingga akhirnya kita lebih tunduk kepadanya lebih daripada tunduknya kita kepada Allah. Kata bosnya, tak boleh kau solat. Yalah, daripada aku tak makan nanti anak biniku kelaparan, aku tak apalah tak solat. Ini karena jahilnya dia dengan nama Ar-Razzaq. Ya, sebagian orang terduduk di masjid, ini kayaknya rezeki seren nih, aku harus zikir nih. Dia baca 10.000 kali Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq, ya dia baca Ar-Razzaq, ya Ar-Razzaq, atau dia baca Ar-Razzaq Jalla Jalaluh, Ar-Razzaq Jalla Jalaluh, Ar-Razzaq Jalla Jalaluh. Bukan itu yang diinginkan. Ya, au tadabburin limadullatiha. Mereka tak pernah fikirkan apa yang ditunjukkan nama-nama Allah ini. Subhanallah, nama Ar-Rahman apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada seluruh makhluknya. Subhanallah. Allah lebih rahmat kepada kita, ya, daripada diri kita merahmati diri kita sendiri. Wallahi kita menzalimi diri kita. Ya. Apapun ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakinkan itu semuanya dengan rahmatnya. Tak ada yang salah dalam takdir. Maka jangan bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah Jalla wa ala. Ini ditunjukkan daripada makna tadi. Subhanallah. Maka pahami maknanya apa yang ditunjukkan, pahami konsekuensinya. Ya, tatkala kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka semakinlah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berupaya untuk mengerjakan segala macam apa yang jadi baik yang dia minta kepada kita. Kemudian apa dampaknya, efeknya terhadap sikap kita? Kita berusaha menyebarkan rahmat ini. Kita pun merahmati orang-orang yang ada di sekitar kita, menyayangi mereka, karena Tuhan Allah adalah Tuhan pemurah. Dan Rasulullah pernah mengatakan, irhamu man fil ard, rahmatilah yang di bumi ini, yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian yang di langit. Maka kita berusaha menghilangkan kezaliman terhadap sama manusia. Jangankan membunuh, menumpahkan darah, sebagaimana paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang radikal, menyakiti dengan lisan pun kita jaga, karena rahmatnya kita kepada manusia. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita rahmat. Nampak? Ya, binatang-binatang tak kita bunuh jika memang tidak kita berhajat untuk membunuhnya, jika diharamkan membunuhnya. Subhanallah. Ini bagian daripada rahmat. Ya, nampak kita kucing mau ketabrak di jalan, kita selamatkan. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampak kita ada anjing yang sakit, anjing yang cacat. Subhanallah, berbahaya, mungkin mau ketabrak, kita selamatkan, kita pinggirkan. Semua bagian daripada mengimani makna nama Allah. Apa tadi? Ar-Rahman. Ini dia yang diinginkan. Bukan sekedar menghitung-hitung belaka, atau tahqiqan limujibatiha wa mustalzamatiha, atau mengamalkan konsekuensi nama-nama tersebut, atau amalin bimuqtadayatiha wa mutatallibatiha. Ya, mewujudkan, melesasikan apa-apa yang dituntut oleh kalimat ini, mengamalkan segala macam konsekuensi yang terkandung dalam kalimat ini. Subhanallah. Ya, setiap nama itu dalamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun nama tersebut. Walaqad nabbaha al-ulama'u rahimahumullah, para ulama semoga Allah merahmati mereka, telah mengingatkan annahu laisa al-muradu bi ihsa'i asma'illahi 'adda hurufiha faqat. Bukanlah makna hadis Nabi barang siapa yang menghitungnya masuk surga hanyalah sekedar menyebut-nyebutnya, ya, menghitungnya dengan yakni bilangan sampai sempurna 99 bila fiqhin laha, tanpa dengan pemahaman terhadap nama-nama tersebut. Banyak nama-nama yang kita tak paham, ya, karena kita enggak belajar. Tiap hari kita mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala, itu sifat. Tabaraka itu apa maknanya? Allahu jalla wa ala. Tak paham kita. Kalau kita paham, Masya Allah,
Tuhan Allah Jalla yang maha mulia, wa'ala yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Nama-nama tersebut kita harus berusaha pahami maknanya, sifat-sifatnya pun demikian, agar menjadi begitu indahnya kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila fiqhin laha aw amalin bima taqtadih. Ya, ulama mengingatkan, bukan sekedar menghitung-hitung saja tanpa memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, bal la budda fi dzalika min fahmi ma'naha, harus berupaya memahami maknanya. Ya, wal murad biha, apa maksud daripada nama tersebut, fahman sahihan, nama yang benar, pemahaman yang benar, saliman, selamat daripada segala macam penyimpangan terhadap nama-nama tersebut, terhadap makna dari nama-nama tersebut. Tsumma al-amalu bima taqtadi, setelah itu mengamalkan konsekuensi yang telah daripada nama-nama tersebut. Qala Abu Umar At-Talamanki rahimahullah, berkata Abu Umar At-Talamanki, semoga Allah merahmatinya, min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqqu biha ad-da'i wal hafidh, yastahiqqu biha ad-da'i wal hafidh ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bentuk menyempurnakan ya pemahaman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang dengan pemahaman tersebut seseorang yang berdoa kepada Allah, ya, al-hafidh, ya, yang dengan pemahaman tersebut dia akan berusaha menghafalkan nama-nama tersebut, maqala Rasulullah SAW, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis tersebut, barang siapa yang menghitung nama surga, apa makna menyempurnakannya ini? Al-ma'rifatu bil asma'i was sifat, hendaklah dia memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma tatadammanu minal fawaid, dan apa yang tersimpan dari nama-nama tersebut dari berbagai macam faidah-faidah. Ya, setiap nama dalamnya banyak sekali kandungan-kandungan faidah. Ya, nama Allah, banyak orang tak tahu apa maknanya Allah. Allah maknanya adalah dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Ya, maka tak boleh apapun bentuk ibadah kita berikan kepada selainnya. Banyak orang tak tahu makna Allah. Dia mengatakan ya Allah, tapi dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu alaihi min al-haqa'iq, apa yang ditunjukkan dari nama-nama ini, berbagai macam bentuk hakikat. Apa hakikat daripada nama-nama ini? Apa intinya? Apa yang dia tunjukkan, ya, dari nama-nama ini? Wa man lam ya'lam dzalik, barang siapa yang tak tahu apa makna nama-nama tersebut, apa yang terkandung padanya berupa faidah-faidah, apa yang dia tunjukkan, apa efek dari nama-nama tersebut terhadap makhluk, apa yang menjadi efek bagi makhluk setelah mengenal nama-nama tersebut, tak paham, ya, lam yakun aliman li ma'anil asma' wala mustafidan bi dzikriha ma tadullu alaihi min al-ma'ani. Wa man lam ya'lam dzalik lam yakun aliman, barang siapa yang tak tahu apa yang tadi disebutkan, berarti dia tak tahu nama-nama tersebut. Wala mustafidan bi dzikriha, tak ada manfaat baginya sekedar mengingat-ingat nama tersebut tanpa pemahaman, ya, apa yang terkandung dalam nama tersebut berupa makna-makna. Fanabbaha rahimahullah, maka beliau Abu Umar At-Talamanki rahimahullah mengingatkan, ila anna tamam al-ma'rifati bil asma'il husna, sesungguhnya yang dikatakan sempurna untuk mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, allati yanalu biha da'i billahi biha hadha thawab, yang dengan itulah dia akan mendapatkan ganjaran janjikan Nabi, yaitu masuk surga, ya, al-azim, ganjaran yang begitu besar dengan masuk surga, al-warid fil hadis, yang terdapat dalam hadis tersebut, innama yakunu bil ma'rifati bil asma'i was sifat, yaitu dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa bima tatadammanuh, dan apa yang dikandungnya, min fawaid, daripada faidah-faidah, wa tadullu alaihi min haqa'iq, dan apa yang ditunjukkan atas sifat-sifat tersebut dari hakikat sesuatu. La adduha faqat, bukan sekedar menghitung-hitung belaka, duna fahmin laha, tanpa memahaminya, au ilmin bima tadullu alaihi wa taqtadih, tanpa memahami apa yang dikandung dan apa yang ditunjukkan oleh sifat tersebut.
Waqad dzakara al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabih Bada'il Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, namanya Muhammad bin Bakar, telah menyebutkan dalam kitabnya Bada'il Fawaid li ihsa'i asma'il husna thalatha maratib. Makna perkataan Nabi, barang siapa yang menghitungnya masuk surga, ada 3 tingkatan, 3 tangga, ya. Yang dikatakan Nabi Allah memiliki 99 nama yang menghitungnya masuk surga. Makna ahsaha di sini menghitungnya itu ada 3 tingkatan, ya. Bitakmiliha wa tahqiqiha, dengan menyempurnakan ketiga tingkatan tersebut dan mersesikannya, yanalul abdu thawaballahil azim. Dengan itulah hamba akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-madhkur fil hadis, yang disebutkan dalam hadis, yaitu surga. Fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddim, pada hadis yang lampau. Apa itu 3 tingkatan tersebut? Al-martabatul ula. Tingkatan pertama, ihsa'u al-fadhiha wa adadiha, berupaya untuk mencari, ya, lafaz-lafaznya, mencari nama-nama Allah SWT tersebut, mengetahuinya, ya, ihsa'u al-fadhiha wa adadiha, berusaha untuk mengumpulkannya. Yang pertama adalah mencari nama-nama Allah, baik yang terdapat dalam Quran ataupun sunnah. Itu yang pertama. Oh, ini bagian daripada nama Allah. Oh ini. Berusaha mencarinya, sebagaimana dikerjakan oleh Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun tingkatan kedua, fahmu ma'aniha wa madullatiha, berupaya memahami maknanya apa, madullatiha, apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Ya, ini yang kedua, tingkatan kedua. Al-martabatu tsalitsa, tingkatan ketiga, doa Allah biha, berusaha dia berdoa kepada Allah, berperantara dengan nama tersebut, disesuaikan dengan keinginannya, hajatnya. Andai kata dia meminta kepada Allah rezeki, dia akan katakan, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqna, Allah marzuqna ya Razzaq. Disesuaikan. Andai kata dia merasa banyak sekali dosa-dosanya dan ingin bertobat kepada Allah, ingin agar taubatnya diterima, dia mengatakan, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Tawwab, tub alaina, ighfir lana, wahai Tuhan penerima taubat, wahai Tuhan Maha Pengampun, terimalah taubatku, ampuni aku. Sesuaikan, ya, berdoa dengannya. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah, baik doa tersebut adalah merupakan doa ibadah, wa du'ail masalah, ataupun doa permintaan. Ya, doa ibadah adalah, yakni seseorang menyebut nama-nama tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, du'aul masalah adalah seorang menyebutkan nama tersebut karena meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan, ya, saya berikan contohnya. Ketika minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, namanya du'au masalah. Adapun ketika kita sambil berjalan, kita teringat Allah pemberi rezeki tersebut, ya Razzaq, ya Razzaq, ya, itu namanya du'au ibadah. Ya, oleh hadzal ghardi, untuk tujuan inilah afrada adadun min ahli ilmi, sebagian ulama yang telah mengkhususkan, ya, yakni pembahasan tentang ini, musannafatin khasatan, ya, dengan menulis karangan-karangan khusus tentang ini, fi addi 99 isman min asma'illahil husna, berupaya dia menyingkap 99 nama tersebut. Apa-apa saja yang dapat dia ambil daripada Quran dan Sunnah, ma'adzikri dalailha. Kemudian setelah dia dapat, dia sebutkan apa yang ditunjukkan dari kalimat ini, wa barahiniha, ya, apa-apa penjelasnya, bukti-bukti daripada nama-nama ini yang dapat konkret terlihat, terasakan oleh manusia, ya. Wa tawdihi ma'aniha, sambil berupaya menjelaskan maknanya, wa dalalatiha, apa yang ditunjukkan atas nama-nama ini, wa tabini mujibatiha wa muqtadayatiha, menjelaskan apa yang dituntut oleh kalimat ini, apa yang wajib kita lakukan setelah memahami kalimat ini, apa yang wajib kita lakukan, ya. Banyak orang tak tahu bahwasanya kalimat tersebut menuntut dari dia sesuatu. Kalimat Allah menuntut kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan ibadah kepadanya. Kalimat Razzaq menuntut kita agar tak bergantung kepada makhluk, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Wa ibrazi athariha, ya, berusaha ulama untuk menyebutkan efek daripada nama-nama tersebut, wa thamaratil amal biha,
Apa buah daripada mengamalkan konsekuensi dari paham terhadap nama-nama tersebut, wa ma'rifatiha ila ghairi dzalika minal fawaidil 'azimah, dan masih banyak faedah-faedah yang lain yang begitu agung, al-muta'alliqah bihadzal ilmi asy-syarif, yang berkaitan dengan ilmu yang begitu mulia ini, alladzi huwa ajallul ulum wa arfa'uha sya'nan. Inilah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi derajatnya. Subhanallah. Di paragraf yang terakhir inilah sebenarnya inti buku kita. Ini semua masih muqaddimah. Kita bersabar insyaallah taala untuk mendapatkan intinya itu apa nama-nama Allah itu. Banyak nama Allah. Nanti di sana kita akan pelajari, oh ternyata ini nama Allah, oh rupanya ini maknanya, oh ini kandungannya, ini rupanya tuntut dari kita atas nama tersebut, ini rupanya efeknya. Inilah inti yang akan kita pelajari kelak insyaallah tabaraka taala.